Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkia Salsabila dengan NPM E1J022085. Di sini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi pada tanaman kencur dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Pada morfologi akar kencur, terdapat sifat akar kencur. Yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah, dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air hidrotop, meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibandingkan dengan batang. Yang kelima, bentuknya seringkali meruncing, sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Tugas akar: 1. Memperkuat berdirinya tumbuhan. 2. Menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air. Ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan. Keempat, terkadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Sistem perakaran pada kencur memiliki sistem perakaran serabut. Bagian-bagian akar kencur adalah: 1. Leher akar atau pangkal akar. 2. Ujung akar. 3. Batang akar. 4. Serabut akar. 5. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Dan ke-6. Tudung akar. Selanjutnya, morfologi batang. Ada sifat-sifat batang. 1. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Artinya, dapat dengan sejumlah bidang dibagi menjadi dua yang setangkup. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Ketiga, tumbuhnya biasanya ke atas, menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrof atau heliotrof. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang terakhir, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Tugas batang: pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Kedua, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Ketiga, menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Berdasarkan jelas tidaknya batang, maka tanaman kencur termasuk ke dalam kelompok yang tidak berbatang atau roset akar. Hal ini disebabkan karena batang amat pendek. Bentuk batang: tanaman kencur memiliki batang semu yang pendek yang tersusun atas pelepah-pelepah daun yang saling membungkus satu sama lain dan tumbuh dalam rumpun. Tanaman kencur memiliki batang berbentuk bulat atau teres dengan bentuk rimpang dan lunak, dan juga berwarna keabu-abuan. Permukaan batang kencur memiliki permukaan yang licin dan halus, dan memiliki ruas-ruas yang jelas. Arah tumbuh batang kencur memiliki arah tumbuh tegak lurus dengan tinggi kurang lebih 15-20 cm tumbuh dalam rumpun, dan juga memanjang dan melebar. Pada morfologi daun, terdapat susunan daun kencur. Kencur memiliki daun yang tidak lengkap, terdiri atas pelepah dan helaian daun, atau disebut dengan daun berupi. B. Upi daun atau pelepah daun, yaitu bagian daun yang melekat atau memeluk batang. C. Helaian daun, berbentuk jorong lebar sampai bundar. D. Bangun daun kencur, berbentuk bangun daun jorong atau ovalis. E. Ujung daun kencur, memiliki ujung daun berbentuk runcing atau acutus. F. Pangkal daun kencur, memiliki pangkal daun berbentuk tumpul atau obtusus. G. Pertulangan daun kencur, memiliki pertulangan daun berbentuk
daun bertulang sejajar atau bertulang lurus, recti nervis. Tepi daun kencur. Pada tanaman kencur, tepi daunnya merupakan toreh yang merdeka dan disebut berombak atau repandus, yaitu jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul. I. Daging daun kencur. Memiliki daging daun yang berdaging atau carnosus. J. Warna daun. Berwarna hijau tua dengan bercak-bercak warna hijau muda. K. Permukaan daun kencur. Permukaan pada bagian atas memperlihatkan tulang-tulang daun, dan permukaan pada bagian bawah terdapat bulu-bulu halus di seluruh permukaan. Selanjutnya, morfologi bunga. Fungsi utama bunga adalah sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Fungsi tambahannya untuk propagasi keturunan atau penyebaran, dengan syarat harus atraktif dari segi warna, bentuk, dan bau. Kencur termasuk bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kencur juga termasuk bunga sempurna karena tiap-tiap bunganya memiliki benang sari dan putik. Kencur termasuk ke dalam bunga majemuk karena terdapat bunga jantan dan bunga betina dalam satu anak bunga. Susunan pada bunga kencur yaitu bunga tabung. Bunga kencur termasuk tumbuhan berumah satu karena terdapat bunga jantan dan juga bunga betina. Letak periantum pada reseptakulum adalah letak periantum yang menempel pada reseptakulum atau cawan bunga. Kencur termasuk bunga simetri karena memiliki mahkota bunga dengan jumlah 4-12 buah benang sari dan putik. Kelopak kencur berbentuk lepas atau bebas, atau yang disebut dengan polisepalus. Bentuk mahkota kencur berbentuk seperti kupu-kupu. Selanjutnya, morfologi buah. Buah akar kencur tinggal di dalam tanah yang disebut dengan rimpang kencur atau rizoma. Rimpang kencur terdapat di dalam tanah bergelombol dan bercabang-cabang. Bagian ini yang sering dijual atau diperdagangkan di pasaran. Daging buahnya sendiri berwarna putih, namun kulit luarnya berwarna coklat. Daging buah kencur lunak dan tidak mempunyai serat. Buah kencur ini sulit untuk menghasilkan biji. Bakal biji tidak terlihat karena tangkai ditutupi oleh pelepah daun atau tangkai daun. Selanjutnya, organa metamorfa. Organa metamorfa sendiri artinya yaitu organ tumbuhan yang berasal dari organ utama yang telah berubah struktur, bentuk, dan fungsinya. Pada kencur, mengalami perubahan fungsi pada akar yang untuk menyimpan cadangan makanan. Kencur tidak mempunyai alat-alat tambahan atau organa aksesoria. Manfaat dan kegunaan kencur. 1. Membantu menurunkan tekanan darah. Kencur dimanfaatkan sebagai bahan alami mengatasi kondisi tekanan darah tinggi. Kandungan antioksidan, kalium, juga senyawa yang bersifat diuretik. Membantu menurunkan tekanan darah sekaligus menjaga tekanan darah tetap stabil. Kencur juga baik dikonsumsi untuk membantu melancarkan peredaran darah. Kedua, membantu meredakan peradangan dan nyeri. Ini karena kandungan senyawa yang memiliki sifat anti peradangan dan nyeri pada kencur. Kencur sebagai obat alami untuk meredakan nyeri karena sakit gigi, peradangan pada sendi, hingga sakit kepala. Ketiga, mencegah munculnya sel kanker. Munculnya sel kanker bisa dicegah dengan mengonsumsi kencur. Kandungan senyawa di dalam rempah berwarna putih pucat ini diyakini mampu menghambat pertumbuhan dari sel kanker. 4. Mengurangi stres. Manfaat kencur lainnya dapat menenangkan yang membantu meringankan masalah kecemasan dan stres yang diberikan. Dengan mengonsumsi suplemen, jamu, atau menggunakan kencur sebagai salah satu aromaterapi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi pada tanaman kencur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.